Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat literasi di mana saja Anda berada. Kembali jumpa dengan channel YouTube saya, Didi Junaidi, dalam segmen acara Ngaji Literasi Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan tema mengubah skripsi menjadi buku populer. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan kali ini, jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar channel YouTube ini terus berkembang dan menghadirkan konten-konten terbaik. Baik sahabat literasi yang berbahagia, langsung saja ya kita lanjutkan tayangan video kali ini tentang mengubah skripsi menjadi buku populer. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah judul, ya, karena biasanya skripsi itu kan atau karya ilmiah lainnya itu judulnya sangat teknis, ya. Jadi istilah-istilahnya itu sangat teknis sekali, sehingga untuk menjadi sebuah buku populer harus diubah dengan judul yang populer juga. Jadi hindari kata-kata atau istilah-istilah teknis. Saya ambil contoh ya. Ketika dulu saya menggarap skripsi itu judulnya Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Al-Quran. Maka kemudian setelah saya ajukan untuk menjadi sebuah buku, saya ubah judulnya menjadi 17 Seks Menyimpang, Tinjauan dan Solusi Berdasarkan Al-Quran dan Psikologi. Ya, ini kan jelas sangat populer sekali istilahnya atau bahasanya ya, menjadi judul itu menjadi sangat populer. Kemudian itu diterbitkan tahun 2010 dan diterbitkan ulang tahun 2016. Ini dari buku yang sama, kemudian terbit lagi judulnya Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran. Nah, jadi untuk mengubah skripsi menjadi buku populer, maka tentu harus kita mengubah judulnya, harus populer juga. Kemudian yang kedua, mengedit susunan redaksional. Nah, jadi tentu dalam skripsi atau karya ilmiah lainnya itu kan ada diksi atau kata istilah-istilah yang ilmiah, yang teknis, khas dari ilmu itu. Maka kalau bisa itu diminimalisir. Digunakan istilah-istilah lain yang bisa dipahami, istilah-istilah yang sederhana. Nah, ini penting karena pembaca kita itu kan tidak hanya masyarakat yang ngerti tentang ilmu kita, tetapi masyarakat awam secara luas. Sehingga kalau ada terlalu banyak istilah-istilah yang teknis, itu akan membuat pusing atau bingung ya. Maka kalaupun istilah teknis itu masih tetap ingin ditulis, harus ada penjelasan. Mungkin ada footnote-nya lah, dijelaskan maksudnya ini. Tapi kalau memang bisa disederhanakan, sederhanakan istilah-istilah itu. Jadi yang kedua adalah mengedit susunan redaksional kita, diksi-diksi yang kira-kira asing itu kalau bisa disederhanakan, kalau bisa, kalau tidak tetap ditulis, tetapi ada keterangan dari istilah-istilah itu. Ini yang akan membantu para pembaca untuk bisa menikmati karya kita yang tadinya ilmiah menjadi populer. Kemudian yang ketiga, lengkapi dengan data-data faktual terkini yang up to date. Karena skripsi atau karya ilmiah yang lainnya yang kita tulis itu mungkin sudah ditulis sekian tahun yang lalu, kecuali kalau yang masih fresh graduate yang baru lulus. Tapi kalau sudah agak lama, seperti buku saya ini saya skripsi itu tahun 2002. Kemudian diterbitkan 2010 dan 2016. Maka sekian tahun sudah lama, tentu banyak data-data fakta-fakta yang perlu diperbaiki, diperbarui. Nah, saya tambahkan yang lebih baru lagi, yang up to date, yang terkini, fenomena-fenomena yang terjadi, maka kemudian ini jauh lebih bisa diterima, lebih mengena, dan lebih enak dipahami. Nah, jadi yang ketiga, diperkaya dengan data-data faktual yang up to date. Yang keempat, tentu secara keseluruhan harus menggunakan bahasa populer. Ya tentu masih ya, ilmiah ya, tapi populer itu penting. Karena dalam buku populer berbeda dengan buku referensi, buku ajar, monograf, dan sebagainya.
Kalau buku populer itu khalayak pembacanya luas. Kalau buku referensi, buku ajar itu terbatas kan ada segmented ya, ada segmennya tertentu. Maka kalau kita ingin karya kita itu lebih bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, pembaca ya secara umum, maka yaitu tadi yang keempat itu menggunakan bahasa populer. Bahasa populer itu artinya bahasa yang biasa digunakan oleh para penulis buku-buku populer, bukan buku-buku ilmiah ansih ya yang teknis. Sehingga dengan menggunakan bahasa buku populer itu karya kita meskipun awalnya itu ada karya ilmiah itu akan bisa dinikmati secara luas. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, itulah empat hal yang harus kita perhatikan pada saat kita ingin mengubah skripsi menjadi buku populer. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah mengubah judulnya menjadi lebih populer lagi, lebih menarik lagi, tidak teknis. Yang kedua, mengedit susunan redaksionalnya, diksi-diksi, istilah-istilah yang sangat teknis diubah, disederhanakan. Kalaupun tetap ditulis harus ada keterangan tambahannya. Kemudian yang ketiga, diperkaya dengan fakta-fakta ilmiah terbaru yang terkini, yang up to date, sehingga pembaca itu membaca buku kita, oh ya ini betul-betul buku yang masih fresh. Kemudian yang keempat adalah menggunakan bahasa populer. Itulah sahabat literasi berbahagia secara singkat apa yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini, bagaimana mengubah skripsi menjadi buku populer. Tetap menulis, menulis, dan menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.